menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Anosmia adalah kondisi ketika indera penciuman tidak berfungsi. Kondisi ini juga disebabkan oleh berbagai hal, yang salah satunya adalah COVID-19. Sebagian besar kasus anosmia bersifat sementara, tetapi pada beberapa kasus lainnya bisa menjadi tanda masalah kesehatan serius. Salah satu tanda anosmia yang jelas dirasakan adalah hilangnya penciuman. Normalnya, ketika Anda mencium bau, sel saraf penciuman akan menerima dan memberikan sinyal ke otak. Selanjutnya, otak akan mengidentifikasi dan mengenali bau tersebut. Namun pada penderita anosmia, kerja indera penciuman tidak bisa berfungsi secara semestinya, sehingga kemampuan penderita dalam mencium bau jadi menurun atau hilang sama sekali. Akibatnya, penderita juga tidak dapat sepenuhnya mencicipi makanan dan kehilangan nafsu makan. Selain itu, anosmia juga bisa memicu depresi karena penderita tidak dapat merasakan perasaan senang layaknya orang pada umumnya ketika mengonsumsi makanan enak. Penyebab anosmia yang paling umum adalah hidung tersumbat akibat flu, alergi, sinusitis, atau iritasi karena kualitas udara yang buruk. Dalam hal ini, anosmia biasanya bersifat sementara dan bisa sembuh tanpa pengobatan. Selain itu, anosmia juga bisa terjadi karena adanya sesuatu yang menghalangi masuknya udara ke dalam hidung, serta polip hidung, tumor, atau kelainan tulang di dalam hidung. Anosmia juga bisa terjadi karena adanya gangguan pada otak atau saraf penciuman. Pada kasus ini, reseptor di dalam hidung yang berfungsi menerima dan mengirimkan sinyal bau ke otak tidak bekerja dengan baik atau tidak mampu mengolah informasi dengan semestinya. Jadi, kalau kita berbicara tentang gangguan penciuman, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sih normalnya kita mencium bau. Jadi indera penciuman atau penghidu secara anatomi berada di atap hidung kita. Jadi molekul aroma atau odoran yang tersebar akan masuk melalui rongga hidung melalui dua jalur. Jadi ada jalur rongga depan hidung dan belakang hidung yang umumnya terjadi saat proses menelan. Nantinya odoran akan masuk hingga ke bagian atap hidung, di mana di dalamnya terdapat jutaan reseptor saraf penghidu atau saraf penciuman kita. Odoran akan menstimulasi saraf tersebut dan nantinya akan mengirimkan impuls ke otak untuk memberikan persepsi aroma. Jadi setiap gangguan yang terjadi terhadap jalur penciuman tersebut dapat menimbulkan gangguan penghidu yang dapat bersifat berkurangnya sebagian penciuman yang mungkin diketahui dengan nama hiposmia atau mungkin hilangnya kemampuan penghidu total yang kita kenal dengan anosmia. Pada beberapa kasus juga dapat timbul kelainan persepsi penciuman seperti parosmia atau gangguan dalam mengidentifikasi odoran. Jadi kita mencium bau yang berbeda dari yang seharusnya, dan juga pantosmia di mana terjadi gangguan penghidu tanpa adanya stimulus. Jadi kita mungkin seperti mencium bau busuk tapi nggak ada aroma bau busuk di sekitar kita, seperti itu. Jadi kalau penyebabnya ini sebenarnya banyak ya yang dapat mengganggu indera penciuman kita. Seperti layaknya gangguan pendengaran, gangguan penghidu itu juga dibagi menjadi dua tipe, Mbak Cynthia. Mungkin dulu sempat kita bahas tentang gangguan pendengaran. Gangguan penghidu juga ada yang namanya tipe konduktif dan tipe sensorineural. Jadi kalau gangguan penghidu tipe konduktif itu terjadi akibat adanya hambatan mekanik odoran untuk mencapai reseptor penciuman di atap hidung, seperti pada peradangan hidung dan sinus atau rhinosinusitis, peradangan hidung akibat alergi atau rinitis alergi, tumor di hidung baik yang jinak seperti polip hidung hingga tumor ganas hidung, dan kelainan struktur di dalam hidung seperti bengkoknya dinding tengah hidung yang berat atau septum deviasi. Dan gangguan penghidu tipe sensori neural ini terjadi kalau yang tipe sensori neural pada saraf penghidu itu sendiri, seperti pada infeksi virus atau pasca infeksi virus, termasuk di dalamnya infeksi COVID-19, trauma kepala, penggunaan obat-obat atau zat-zat tertentu, gangguan pada otak, hingga penyakit degeneratif saraf otak yang umumnya terjadi pada usia lanjut seperti Parkinson, Alzheimer. Dan kedua itu juga dikategorikan sebagai gangguan penghidu tipe sentral. Oleh karena itu, untuk misalnya kita berbicara tentang gejala, yaitu akan timbul tergantung dari penyebabnya masing-masing. Jadi memang kasus anosmia ini menjadi booming setelah adanya gejala COVID-19 yang menimbulkan anosmia. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini udah lama sebelumnya, dan ini terjadi pada kasus-kasus infeksi virus seperti influenza atau flu. Jadi
umumnya sebelum dari adanya COVID, infeksi flu itu juga akan menimbulkan gangguan penciuman yang bisa terjadi saat terjadinya peradangan di hidung atau yang nanti akan jadi tipe konduktif, atau dia juga bisa bersifat merusak saraf-saraf dari penghidungnya yang nantinya akan menjadi gangguan tipe sensorineural. Dan berbeda dengan COVID-19 ya, COVID-19 dengan kasus infeksi virus yang lainnya ini memang sama-sama merupakan tipe sensorineural. Namun bila dibandingkan dengan gangguan penciuman pada COVID-19, gangguan penciuman COVID-19 ini terjadi umumnya lebih cepat, sudden, dia dalam sudden onset, dan 80% kasus dapat membaik dalam 10 hingga 14 hari dan bisa disertai tanpa gejala sumbatan di hidung. Sedangkan pada kasus yang non-COVID-19, gangguan penghidung yang terjadi bisa berlangsung bulanan bahkan tahunan. Pada kasus yang lebih serius seperti polip hidung, dokter akan menyarankan tindakan berupa operasi pengangkatan polip. Tindakan ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi indera penciuman penderita anosmia. Hingga saat ini belum ditemukan cara menyembuhkan anosmia yang terjadi karena penuaan atau anosmia bawaan. Bila anosmia telah memengaruhi nafsu makan dan kesehatan mental Anda, dokter akan merekomendasikan dukungan psikoterapi atau konsultasi gizi. Walaupun terdengar ringan, anosmia merupakan kondisi yang tidak bisa disepelekan. Nyatanya, anosmia bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya, bahkan memicu depresi atau malnutrisi. Tak jarang penderita anosmia justru menjadi lebih banyak mengonsumsi garam atau gula untuk meningkatkan rasa makanan yang ia makan. Hal ini pun akan meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi dan diabetes. Jika Anda mengalami gejala anosmia atau anosmia yang dialami tak kunjung sembuh hingga menyebabkan tidak nafsu makan, segera periksakan diri ke dokter guna mendapatkan penanganan dan solusi yang tepat. Tim Eljon Media melaporkan.